Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang Abi, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, di depan kita sudah saya sediakan dua buah lampu yang dimana ini adalah salah satu alat yang sangat penting sekali untuk di rumah kita. Jadi untuk penerangan. Nah, di sini saya sudah sediakan dua buah lampu yang dimana satunya itu sudah mati dan satunya masih hidup teman-teman. Seperti ini ya. Kita coba untuk satu lampu ini kita hidupkan terlebih dahulu. Kita hidupkan, tidak hidup ya. Jadi ini ada aliran listriknya, bisa terlihat ada lampu indikatornya. Ini tidak hidup. Kemudian kita akan uji coba lampu yang satunya lagi. Jadi ini mati. Kemudian yang ini kita uji coba. Nah, masih hidup teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi lampunya tiba-tiba mati di rumah. Nah, seperti ini jangan dibuang, karena di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara memperbaikinya dengan cara yang cukup sederhana, sehingga kita akan jauh lebih hemat tidak membeli lampu yang baru lagi. Oke, langsung saja kita ke caranya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Jadi di sini saya akan berbagi dua cara bagaimana cara memperbaikinya dengan cara yang cukup sederhana dan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Nah, bisa terlihat ya, ini lampu yang hidup, yang itu yang mati. Jadi kita akan memperbaiki lampu yang ini teman-teman. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan, kita adalah seperti ini. Kita buka bagian depannya. Nah, sangat terlihat sekali. Jadi lampu seperti ini biasanya ini ya teman-teman, yang kalah adalah di bagian lampu LED-nya. Jadi sudah sangat terlihat sekali kalau di bagian sebelah sini itu dia gosong seperti ini. Biasanya ada titik hitam di bagian tengahnya. Kalau misalkan tidak ada, kemungkinan besarnya adalah di bagian komponen. Tapi rata-rata kebanyakan komponen seperti ini dia lebih awet daripada si lampu chip lampu ya. Chip lampu yang seperti ini. Nah, di sini saya akan berbagi dua cara bagaimana cara memperbaikinya teman-teman. Di sini kita menggunakan alat yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Kita uji coba terlebih dahulu sebelum kita perbaiki ya. Dan lampu seperti ini biasanya rangkaiannya adalah rangkaian seri. Jadi rangkaian seri itu adalah ketika satu lampu mati, semuanya akan ikut mati. Karena di bagian satunya ini terputus ya. Jadi arus listriknya terputus di bagian sini. Nah, di sini kita akan memperbaikinya dengan cara yang pertama seperti ini. Kita buka di bagian sininya. Kemudian ini kita lepaskan. Kita bisa menggantinya dengan menggunakan lampu cadangan. Kalau misalkan teman-teman mempunyai lampu-lampu yang sudah rusak dan kebetulan bagian sininya sama, ini bisa kita ganti. Jadi bagian ininya kita oper ke bagian sini. Caranya cukup mudah sekali. Jadi kita bisa lihat di bagian sini terlebih dahulu. Kita melepasnya hanya dengan menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Untuk bagian komponennya usahakan sedikit kita jauhkan, karena kita akan panaskan di bagian sini dengan menggunakan korek api seperti ini. Setelah panas seperti ini, tinggal kita geser saja. Nah, dia akan terlepas sendiri ya. Jadi bagian sini yang akan kita perbaiki. Kemudian untuk cara selanjutnya, bagian lampu yang sudah rusak atau yang misalkan memang sudah tidak terpakai, ini bisa kita ambil. Caranya juga sama. Jadi ambil yang paling bagus, bagian paling bagus. Biasanya yang bening-bening seperti ini bagus ya. Kita panaskan, kemudian nanti kita geser. Oke, kita geser. Nah, sudah terlihat ya. Jadi tinggal kita tempelkan saja ke bagian sini. Dan perlu diingat, ini ada kutub negatif dan juga positifnya. Cara menentukannya kita bisa melihat di bagian rangkaiannya sebelah sini. Jadi kita samakan terlebih dahulu, atau biasanya di bagian PCB-nya sudah ada. Ini kutub negatif ya. Ada tanda minnya. Oke, ini tanda minnya tadi di sebelah sini. Jadi tinggal kita ambil dan kita taruh saja ke bagian sini. Kita panaskan dari arah bawah. Oke, kemudian kita tekan perlahan-lahan saja dari bagian atas. Kita bisa lihat, jadi menempelkannya sangat mudah sekali. Sekarang langsung saja kita uji coba ke bagian listrik sebelah sini. Kita paskan terlebih dahulu seperti ini supaya lebih aman. Oke, kita gunakan fitting, kemudian tinggal kita colokkan saja ke bagian listrik ya teman-teman. Kita bisa lihat hasilnya setelah kita ganti dengan menggunakan lampu. Nah, bisa terlihat teman-teman, hasilnya hidup kembali ya.
Jadi lampu yang tadinya mati bisa kita hidupkan kembali dengan cara kita ganti di bagian chip LED-nya dengan yang ukurannya sama ya. Jadi kalau misalkan punya lampu-lampu yang rusak seperti ini, jangan dibuang, karena itu bisa sangat bermanfaat sekali di kemudian hari. Nah, cukup kita ganti saja di bagian chip LED-nya seperti ini. Untuk cara yang kedua, kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai sisa-sisa lampu seperti ini, jangan khawatir, kita tidak harus menggantinya dengan menggunakan lampu, tapi lebih bagus kita ganti dengan menggunakan lampu supaya hasilnya lebih awet ya. Ini saya lepas terlebih dahulu. Oke, sudah kita lepaskan. Di sini bahan yang harus kita siapkan adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, yaitu kabel serabut seperti ini, atau menggunakan kabel yang lainnya. Yang penting ukurannya kecil saja, jangan terlalu besar. Ini kita potong sedikit terlebih dahulu. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah kita potong, jadi ini kurang lebih sekitar 3 helai serabut ini ya, serabut kabel. Saya jadikan satu. Kita akan menjumper di bagian lampunya. Caranya cukup mudah sekali. Jadi kita tempelkan saja ke bagian atasnya seperti ini. Ukurannya kecil saja. Oke, kemudian untuk proses selanjutnya bagian atasnya saya tambahkan sedikit bungkus pasta gigi, karena ini bungkusnya sangat sangat bagus. Maksudnya sangat bagus adalah ini sangat tebal. Jadi setelah ini baru kita isolasi. Kalau hanya menggunakan isolasi saja, saya rasa kurang maksimal. Nah, ini ada lapisan aluminium foilnya juga, jadi sebagai pendingin. Oke, seperti ini teman-teman. Biasanya untuk menempel kabelnya agak sedikit susah. Ini bisa kita tambahkan sedikit timah di bagian kutub negatif dan positifnya. Kemudian tinggal kita panaskan dan kita tempelkan seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya supaya lebih awet atau lebih tahan agak lama, ini bisa kita tambahkan ini ya sebagai pendingin. Jadi aluminium foil di bagian ini pembungkus pasta gigi. Kemudian baru kita ini teman-teman isolasi ya. Ini sebelum saya isolasi, kita akan uji coba terlebih dahulu. Kalau ini sudah tersambung ya, kita langsung uji coba ke bagian listrik, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Bisa terlihat. Jadi tanpa menggunakan lampu pengganti, ini hidup ya tiga-tiganya lampunya, bisa terlihat. Nah, untuk mengamankannya supaya tidak terlalu panas, di sini kita tambahkan pembungkus pasta gigi seperti ini. Jadi aluminium foil sebagai pendingin. Kita uji coba lagi. Tadi sebelum kita isolasi, kita sudah bisa lihat ya, kalau di bagian sininya memang sudah tersambung, bisa terlihat. Jadi hidup tanpa menggunakan lampu pengganti. Ini juga hanya alternatif saja kalau misalkan lampu di rumah mati. Jadi untuk cara yang paling awet adalah cara yang pertama, kita mengganti lampu LED di bagian yang rusak teman-teman. Kalau untuk yang kedua ini bisa kita pergunakan juga sebagai alternatif kalau untuk keadaan darurat. Jadi saya sarankan menggunakan cara yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai lampu-lampu yang sudah rusak seperti ini, jangan dibuang, karena ini bisa kita pergunakan di kemudian hari ketika lampu kita yang lainnya rusak. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.